kan? Ya, kabarnya memang sudah ada bukti-bukti yang semakin kuat, ya, pihak kepolisian sudah punya, tapi masih terganjal dengan satu hal. Apa tuh? Karena penyelidikan di Australianya Buntu. bukan buntu juga sih, Tapi? masih terus dicari. Ya, oke. tapi sebenarnya nih ya, kita pengen tahu di Indonesia kan ramai sekali ya mengenai Jessica ini. Kan, dan setelah Polda Metro Jaya berangkat ke Australia, nah di Australia sendiri seperti apa sih? Ramai juga nggak ya? Kita ingin coba bertanya langsung, selain ada Prof. Hikmahanto Yuwana dan juga Bang Nasrullah yang hadir bersama kami. Terima kasih Bapak. Kita dalami dulu informasi langsung dari Brisbane, Australia. Ada Yani Senar Harum, warga negara Indonesia masih mendalami pendidikan atau mengenyam pendidikan di sana. Selamat pagi Yani, mungkin saya ingin tahu pandangan masyarakat Indonesia yang ada di sana terkait dengan kasus kematian Mirna dengan tersangka Jessica Kumala Wongso ini. Cukup menjadi buah bibir atau justru malah menjadi pemberitaan juga di sana? Kalau kita kan selalu juga ngikutin berita-berita di dalam negeri ya. Untuk yang di Australia sendiri, ada beberapa media yang memberitakan tentang kasus tersebut, tapi tidak seramai yang dibicarakan di Indonesia gitu. Dan kita sendiri sebagai mahasiswa atau student yang lagi studi di Australia ataupun juga masyarakat Indonesia yang berada di Australia saat ini cukup mengetahui gitu, seperti oh ternyata ada kasusnya ini, ternyata ada Mirna dan Jessica dan mereka sekolahnya di sekolah ini gitu. Cuman sekedar itu aja sih, cuman nggak terlalu membicarakan yang ramai gitu, intens gitu, enggak. Ya nih, kalau boleh digambarkan seperti apa sih pemberitaan yang beredar di Australia? Karena hubungannya dekat kan antara Jessica, Mirna, dan Australianya ini begitu disebut-sebut di Indonesia sendiri. Iya, kalau dari yang saya tahu selama ini di Australia disebut kalau alumni dari salah satu universitas di Australia, di Sydney terutama, itu ada kasus terkait dengan kasus pembunuhan di Indonesia. Dan yang ada di berita tersebut disebutkan juga kalau akan ada kerjasama antara Australian Federal Police dengan kepolisian di Indonesia. Seperti itu. Dan sekarang kalau nggak salah sedang dalam proses. Dan saya yakin juga nanti Australian Federal Police bakalan assist gitu, kayak membantu kepolisian Indonesia juga untuk investigasi lebih lanjut. Ya, membantu memang diharapkan demikian ya, mengingat Indonesia dan Australia kan memiliki juga hubungan bilateral yang cukup baik begitu. Nah, tapi satu hal saja, kami di salah satu media tanah air, khususnya online, membaca kutipan pemberitaan seperti kurang lebih kalimatnya itu, kepolisian Australia akan membantu kepolisian Republik Indonesia, tapi dengan satu catatan, asal Jessica tidak dihukum mati atau seumur hidup, seperti itu. Apakah Anda juga sempat membaca pemberitaan yang berbunyi demikian di sana? Di sini saya tidak sempat membaca ada pemberitaan yang seperti itu, atau mungkin saya yang kelewatan, tapi dari berita-berita yang sudah pernah saya ikutin selama di sini tidak ada kata-kata yang seperti itu. Oke. Baik, Yani, satu hal juga, Yani, cukup banyakkah warga negara Indonesia yang di sana, atau jangan-jangan Anda sendiri begitu, yang sudah memiliki permanent residence? Dan bagaimana mendapatkan permanent residence tersebut? Bahkan satu hal juga yang ingin saya ketahui dari Yani juga, benarkah Jessica atau jangan-jangan banyak warga negara Indonesia di sana yang juga memiliki menjadi warga negara Australia seperti itu? Ya, jadi saya sendiri sih statusnya masih temporary resident, jadi sebagai mahasiswa, jadi sebagai pelajar. Dan sepertinya saya tidak berencana untuk apply jadi permanent resident. Cuman banyak teman-teman di sini yang setelah studi selama beberapa tahun, minimal 2 tahun, mereka kemudian tertarik untuk apply menjadi untuk mendaftarkan diri menjadi permanent resident. Dan ini beda, jadi permanent resident itu beda dengan Australian citizen. Jadi ada perbedaan di sini. Cuman kalau yang permanent resident, mereka juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas atau support dari negara, dari Australia, terutama bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan. Contohnya seperti itu. Jadi itu yang membuat teman-teman mungkin banyak yang tertarik untuk menjadi permanent resident di sini. Dan
saya rasa cukup banyak berdasarkan apa yang saya tahu selama ini menjadi anggota PPIA, banyak juga terlibat dengan warga Indonesia yang menjadi permanen residen di sini. Jadi cukup banyak warga Indonesia yang menjadi permanen residen di Australia. Oke, Yani, kita selama ini mencoba mencari tahu sebenarnya seperti apa sih pertemanan antara Jessica dan Myrna ketika di kampus. Kalau Yani bisa menggambarkan seperti apa sih kampus tempat Jessica dan Myrna mengenyam pendidikan selama di Australia? Kalau yang saya tahu kan 20 tahun. Ini tidak boleh main-main dengan alat bukti dong ya? Berarti? Tidak boleh Itu main-main ada salah tentang satu dengan teman alat saya bukti yang, dan kemarin juga yang sempat menurut studi hemat di saya sana. ketika Yang orang terkenal dari ditetapkan Philip sebagai Blue tersangka itu pun sekolah tidak desain, sembarangan. sekolah Karena begini, desain. yang dalam Yang praktek saya kita tahu, melihat bahwa ketika universitas misalnya tersebut polisi merupakan ingin salah satu menahan universitas orang, swasta, tapi karena itu sudah mengekang untuk secara kebebasan, umum, polisi masyarakat sampai Indonesia di sini sampai tidak ke begitu titik tahu, yakin benar dulu bahwa tentang- pidana tidak itu begitu tahu ada dan tentang buktinya telah keberadaan terpenuhi. dari, Oke. Jadi ada sekolah dua yang tersebut, diperhatikan, kecuali kalau unsur memang pidananya mereka mungkin terpenuhi. akan Jadi mengambil pidana sertifikasi, materialnya ada kuliah unsur di pidana, dianggap School of sebuah Design, mungkin perbuatan baru mereka pidana, mengenal dan atau kemudian tahu dari tentang hal pidana itu. formilnya Itu sih. alat buktinya telah tercover. Nah, kalau kita lihat di layar kaca, unsur-unsur pembunuhan Baik. berencana itu Yani memiliki di- beberapa Tahan unsur dulu ya, gitu karena ya. kita juga Ada unsur mempunyai subjektif, ada unsur narasumber di sini, ada Profik dan juga Bang Nasrullah. Saya ke Bang Nasrullah dulu deh terlebih dahulu. Gugatan pra peradilannya sudah kandas, ya, sudah juga artinya proses hukum terus berjalan. Kalau melihat gugatan pra peradilannya kemudian dibatalkan, ditolak, apakah ini kemudian berarti bukti yang kepolisian punya, kemudian prosedur yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track? Ya, gini, dia akan mendalilkan dalam pra peradilan itu pertama penetapan Jessica sebagai tersangka tidak cukup bukti. Nah, hakim pra peradilan tidak menilai secara material apakah penetapan Jessica sebagai tersangka sudah cukup bukti apa tidak. Tidak secara material ya, namun secara formil. Formilnya ini adalah merujuk kepada ketika Jessica ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah ada minimum 2 alat bukti Oke. yang menjadi landasan Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Hakim pra peradilan tidak memeriksa materi dari itu, Materi, ya. tapi jumlah 2 alat bukti itu. Oke. Karena materi dari terpenuhi tidak unsur dan segala macam itu nanti menjadi materi perkara pokok ketika dibawa ke pengadilan. Nah, oleh karena itu tentu dalam kaitan ini penetapan Jessica sebagai tersangka dalam kacamata hakim pra peradilan tidak melanggar hukum, dan telah didasarkan kepada minimum 2 alat bukti. Nah, jadi bahasa teknisnya mindiknya terpenuhi. Mindik itu adalah administrasi penyidikannya terpenuhi. Oke. Kita ketahui juga bahwa kepolisian dalam menetapkan tersangka ya kepada Jessica Kumala Wongso ini juga berdasarkan tadi yang Bang Nasrullah katakan sudah firm dan diperkuat juga dengan pernyataan Iwayan Kerta, hakim tunggal di pra peradilan, dan juga pasal yang dituduhkan ini cukup serius loh. Ini 340 kalau yang saya baca ya, pembunuhan berencana, bahkan ancamannya pun juga untuk pasal 340 KUHP ini dikenakan ancaman hukuman mati, Bang Nasrullah. Bisa pidana mati, bisa seumur hidup, atau bisa dengan jangka waktu tertentu, maksimumnya 20 tahun. Ini tidak boleh main-main dengan alat bukti dong ya berarti? Tidak boleh main-main dengan alat bukti, dan yang menurut hemat saya ketika orang ditetapkan sebagai tersangka pun tidak sembarangan. Karena begini, yang dalam praktek kita melihat bahwa ketika misalnya polisi ingin menahan orang, karena itu sudah mengekang kebebasan, polisi sampai ke titik yakin benar dulu bahwa pidana itu ada dan buktinya telah terpenuhi. Jadi ada 2 yang diperhatikan, unsur pidananya terpenuhi, jadi pidana materialnya ada unsur pidana, dianggap sebuah perbuatan pidana, dan kemudian dari pidana formilnya alat buktinya telah tercover. Nah, kalau kita lihat di layar kaca, unsur-unsur pembunuhan berencana itu memiliki beberapa unsur begitu ya. Ada unsur subjektif, ada unsur objektif, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Lalu yang objektifnya perbuatan, menghilangkan nyawa,
objeknya adalah nyawa orang lain, Ya. seperti itu. Ya. Ya, gini, ketika pasal 340 diterapkan, yang bersifat umum kan melihat menghilangkan nyawa orang lain, Oke. ya kan? Kemudian dia diancam pidana, itu kan umum, Oke. ya. Tapi terkait dengan pribadi si pelaku, dia ada syarat. Kalau 340 itu, dia dengan sengaja ingin membunuh, tapi kesengajaan itu telah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya begini, kita duduk-duduk begini, Arif menyampaikan sesuatu kepada saya, panas saya, Oke. saya langsung saya kejar Arif, saya bunuh Arif. Itu? Itu dengan sengaja saya niatkan membunuh, Oke. ya. Tapi bisa juga begini, saya kejar Arif, saya tikam. Tujuannya adalah penganiayaan Oke. yang menyebabkan luka berat Atau dan bahkan kemudian kematian. meninggal. Tapi Ya. itu bukan pembunuhan 338 namanya, bukan dengan sengaja membunuh, tapi penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Oke. Namun kalau saya ingin membunuh dalam kasus kejadian yang tadi, nah saya sudah dengan sengaja, tapi tidak saya rencanakan. Oke. Namun beda halnya begini, ketika saya dari rumah, saya sudah lama lihat Arif ini sebal. Saya sudah bawa pisau, kita duduk ngobrol kayak begini. Mudah-mudahan tidak dalam hal sebenarnya Ya, ya. ini sebagai percontohan saja ya. Setelah selesai ini on air, saya kejar Arif, saya tikam. Oke. Itu saya sudah rencanakan Rencanakan, ya. namanya. Untuk mau membuktikan perencanaan tersebut sulit tentunya ya. Pertama ada yang bersifat umum. Oke. Bersifat umum, bagaimana dia merencanakan, seperti saya ceritakan tadi, kejadiannya kan bisa dibaca oleh orang bahwa saya sudah bawa pisau dari awal. Baik. Nah, tapi bisa juga yang terkait dengan pengakuan saya, motivasi yang ada di saya. Oke. Nah, yaitu yang dikaitkan dengan subjektif yang berada Baik. willen, ya. Dalam hukum pidana itu ada willen dan weton. Oke. Willen itu adalah kehendak yang ada di saya, dan weton saya mengetahui itu akan menyebabkan meninggalnya Arif. Nah, Ya. Baik. Baik. jadi yang berencana ini oleh hukum pidana kita dianggap lebih bahaya, lebih jahat, Oke. Dan lebih berat juga dan hukumannya. sanksinya sampai pidana mati. Ya. Dia beda dengan tadi. Aha. Ya. Bang Nasrullah, Profik, nanti kita juga sudah bergabung dengan pengacara Jessica, Pak ada Yudi. Pak Yudi Wibowo. Tapi di segmen selanjutnya barangkali kita tahan dulu, Pak Yudi. Kami akan kembali saat lagi. Alumni dari salah satu universitas di Australia, di Sydney terutama, itu ada kasus terkait dengan kasus pembunuhan di Indonesia. Dan yang ada di berita tersebut disebutkan juga kalau akan ada kerjasama antara Australian Federal Police dengan kepolisian di Indonesia. Seperti itu. Dan sekarang kalau nggak salah sedang dalam proses. Dan saya yakin juga nanti Australian Federal Police bakalan assist gitu, kayak membantu kepolisian Indonesia juga untuk investigasi lebih lanjut. Ya, membantu memang diharapkan demikian ya, mengingat Indonesia dan Australia kan memiliki juga hubungan bilateral yang cukup baik begitu. Nah, tapi satu hal saja, kami di salah satu media tanah air, khususnya online, membaca kutipan pemberitaan seperti kurang lebih kalimatnya itu, kepolisian Australia akan membantu kepolisian Republik Indonesia, tapi dengan satu catatan, asal Jessica tidak dihukum mati atau seumur hidup, seperti itu. Apakah Anda juga sempat membaca pemberitaan yang berbunyi demikian di sana? Di sini saya tidak sempat membaca ada pemberitaan yang seperti itu, atau mungkin saya yang kelewatan, tapi dari berita-berita yang sudah pernah saya ikutin selama di sini, tidak ada kata-kata yang seperti itu. Oke. Baik, Yani, satu hal juga, Yani, cukup banyakkah warga negara Indonesia yang di sana, atau jangan-jangan Anda sendiri begitu, yang sudah memiliki permanent residence, dan bagaimana mendapatkan permanent residence tersebut? Bahkan satu hal juga yang ingin saya ketahui dari Yani juga, benarkah Jessica atau jangan-jangan banyak warga negara Indonesia di sana yang juga memiliki menjadi warga negara Australia seperti itu? Ya, jadi saya sendiri sih statusnya masih temporary resident, jadi sebagai mahasiswa, jadi sebagai pelajar. Dan sepertinya saya tidak berencana untuk apply jadi permanent resident. Cuman banyak teman-teman di sini yang setelah studi selama beberapa tahun, minimal 2 tahun, mereka kemudian tertarik untuk apply menjadi untuk mendaftarkan diri menjadi permanent resident. Dan ini beda, jadi permanent resident itu beda dengan Australian citizen. Jadi
ada perbedaan di sini. Cuman kalau yang permanen resident, mereka juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas atau support dari negara, dari Australia, terutama bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan. Contohnya seperti itu. Jadi itu yang membuat teman-teman mungkin banyak yang tertarik untuk menjadi permanen resident di sini, dan saya rasa cukup banyak berdasarkan apa yang saya tahu selama ini menjadi anggota PPIA, banyak juga terlibat dengan warga Indonesia yang menjadi permanen resident di sini. Jadi cukup banyak warga Indonesia yang menjadi permanen resident di Australia. Oke, Yani, kita selama ini mencoba mencari tahu sebenarnya seperti apa sih pertemanan antara Jessica dan Myrna ketika di kampus. Kalau Yani bisa menggambarkan seperti apa sih kampus tempat Jessica dan Myrna mengenyam pendidikan selama di Australia? Kalau yang saya tahu kan 20 tahun. Ini tidak boleh main-main dengan alat bukti dong ya? Berarti? Tidak boleh Itu main-main ada salah satu dengan teman alat saya bukti yang, dan kemarin juga yang sempat menurut studi hemat di saya sana. ketika Yang orang terkenal dari ditetapkan Philip sebagai Bullet tersangka itu pun sekolah tidak desain, sembarangan. School Karena of begini, Design. yang dalam Yang praktek saya kita tahu, melihat bahwa ketika universitas misalnya tersebut polisi merupakan ingin salah satu menahan universitas orang, swasta, tapi karena itu tidak sudah mengekang untuk secara kebebasan, umum, polisi masyarakat sampai Indonesia di sini sampai tidak ke begitu titik tahu, yakin benar dulu bahwa tentang- pidana tidak itu begitu tahu ada dan tentang buktinya telah keberadaan terpenuhi. dari, Oke. Jadi ada sekolah dua yang tersebut, diperhatikan, kecuali kalau unsur memang mereka pidananya mungkin terpenuhi. akan Jadi mengambil pidana sertifikasi, materialnya ada kuliah unsur di pidana, dianggap School of sebuah Design. Mungkin perbuatan baru mereka pidana, mengenal dan atau kemudian tahu dari tentang pidana itu. formilnya Itu sih. alat buktinya telah tercover. Nah, kalau kita lihat di layar kaca, unsur-unsur pembunuhan Baik. berencana itu Yani memiliki di- beberapa Tahan unsur dulu ya, gitu karena ya. kita juga Ada unsur mempunyai subjektif, ada unsur narasumber di sini, ada Profik dan juga Bang Nasrullah. Saya ke Bang Nasrullah dulu deh terlebih dahulu. Gugatan pra peradilannya sudah kandas, ya, sudah juga artinya proses hukum terus berjalan. Kalau melihat gugatan pra peradilannya kemudian dibatalkan, ditolak, apakah ini kemudian berarti bukti yang kepolisian punya, kemudian prosedur yang dilakukan oleh kepolisian sudah on the track? Ya, gini, dia akan mendalilkan dalam pra peradilan itu pertama penetapan Jessica sebagai tersangka tidak cukup bukti. Nah, hakim pra peradilan tidak menilai secara material apakah penetapan Jessica sebagai tersangka sudah cukup bukti apa tidak. Tidak secara material ya, namun secara formil. Formilnya ini adalah merujuk kepada ketika Jessica ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah ada minimum 2 alat bukti Oke. yang menjadi landasan Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Hakim pra peradilan tidak memeriksa materi dari itu, Materi, ya. tapi jumlah 2 alat bukti itu. Oke. Karena materi dari terpenuhi tidak unsur dan segala macam itu nanti menjadi materi perkara pokok ketika dibawa ke pengadilan. Nah, oleh karena itu tentu dalam kaitan ini penetapan Jessica sebagai tersangka dalam kacamata hakim pra peradilan tidak melanggar hukum, dan telah didasarkan kepada minimum 2 alat bukti. Nah, jadi bahasa teknisnya mindiknya terpenuhi. Mindik itu adalah administrasi penyidikannya terpenuhi. Oke. Kita ketahui juga bahwa kepolisian dalam menetapkan tersangka ya kepada Jessica Kumala Wongso ini juga berdasarkan tadi yang Bang Nasrullah katakan sudah firm dan diperkuat juga dengan pernyataan Iwayan Kerta, hakim tunggal di pra peradilan, dan juga pasal yang dituduhkan ini cukup serius loh. Ini 340 kalau yang saya baca ya, pembunuhan berencana, bahkan ancamannya pun juga untuk pasal 340 KUHP ini dikenakan ancaman hukuman mati, Bang Nasrullah. Bisa pidana mati, bisa seumur hidup, atau bisa dengan jangka waktu tertentu, maksimumnya 20 tahun. Ini tidak boleh main-main dengan alat bukti dong ya berarti? Tidak boleh main-main dengan alat bukti, dan yang menurut hemat saya ketika orang ditetapkan sebagai tersangka pun tidak sembarangan. Karena begini, yang dalam praktek kita melihat bahwa ketika misalnya polisi ingin menahan orang, karena itu sudah mengekang kebebasan, polisi sampai ke titik yakin benar dulu bahwa pidana itu ada dan buktinya telah terpenuhi. Jadi ada 2 yang diperhatikan, unsur pidananya terpenuhi, jadi pidana materialnya ada unsur pidana, dianggap sebuah
perbuatan pidana dan kemudian dari pidana formilnya alat buktinya telah tercover. Nah, kalau kita lihat di layar kaca, unsur-unsur pembunuhan berencana itu memiliki beberapa unsur begitu ya. Ada unsur subjektif, ada unsur objektif, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu. Lalu yang objektifnya perbuatan, menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa orang lain, seperti itu. Ya. Gini, ketika pasal 340 diterapkan, yang bersifat umum kan melihat menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Kemudian dia diancam pidana, itu kan umum, ya. Tapi terkait dengan pribadi si pelaku, dia ada syarat. Kalau 340 itu, dia dengan sengaja ingin membunuh, tapi kesengajaan itu telah direncanakan. Kan? Ya, kabarnya memang sudah ada bukti-bukti yang semakin kuat, ya, pihak kepolisian sudah punya, tapi masih terganjal dengan satu hal. Apa tuh? Karena penyelidikan di Australianya buntu. Bukan buntu juga sih, Tapi? masih terus dicari. Ya, tapi sebenarnya nih ya, kita pengen tahu di Indonesia kan ramai sekali ya mengenai Jessica ini. Kan, dan setelah Polda Metro Jaya berangkat ke Australia, nah di Australia sendiri seperti apa sih? Ramai juga nggak ya? Kita ingin coba bertanya langsung, selain ada Prof. Hikmahanto Yowana dan juga Bang Nasrullah yang hadir bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita dalami dulu informasi langsung dari Brisbane, Australia. Ada Yani Senar Harum, warga negara Indonesia masih mendalami pendidikan atau mengenyam pendidikan di sana. Selamat pagi Yani, mungkin saya ingin tahu pandangan masyarakat Indonesia yang ada di sana terkait dengan kasus kematian Mirna dengan tersangka Jessica Kumala Wongso ini. Cukup menjadi buah bibir atau justru malah menjadi pemberitaan juga di sana? Kalau kita kan selalu juga ngikutin berita-berita di dalam negeri ya. Untuk yang di Australia sendiri, ada beberapa media yang memberitakan tentang kasus tersebut, tapi tidak seramai yang dibicarakan di Indonesia gitu. Dan kita sendiri sebagai mahasiswa atau student yang lagi studi di Australia ataupun juga masyarakat Indonesia yang berada di Australia saat ini cukup mengetahui gitu, seperti oh ternyata ada kasusnya ini, ternyata ada Mirna dan Jessica dan mereka sekolahnya di sekolah ini gitu. Cuman sekedar itu aja sih, cuman nggak terlalu membicarakan yang ramai gitu, intens gitu, enggak. Ya nih, kalau boleh digambarkan seperti apa sih pemberitaan yang beredar di Australia? Karena hubungannya dekat kan antara Jessica, Mirna, dan Australianya ini begitu disebut-sebut di Indonesia sendiri. Iya, kalau dari yang saya tahu selama ini di Australia disebut kalau